Oke. Iya Pak. Ardika, Ardika dan timnya ini car wash, ada yang modul pemilik ya, Ya terus modul. customer, dan satunya lagi modul pemilik, car wash, dan petugas ya. Enggak Pak, pemilik car wash, user sama admin Pak. User itu end user maksudnya. User itu yang iya Pak, yang beli produknya Pak, yang pakai produknya. Oh, customer ya. Ya customer Pak. Ya kan, customer ya, oke. Baik. Lalu yang dijual ini dia hanya jasa atau ada juga item yang lain? Jasa Pak. Jasa sama jual item ininya juga sih mungkin untuk Jasa cuci ya. mobilnya gitu-gitu kayak sabunnya. Iya Pak. Oke, oke ya. Kamu modul pemilik ya. Iya Pak, pemilik Pak. Oke, sekarang coba saya lihat dulu rumusan masalah. Rumusan masalah ini Pak. Saya di zoom lagi. Cukup Pak. Nah ini ya. Sip. Oke, sebentar ya. Bagaimana memudahkan pencatatan data barang dan karyawan? Bagaimana memudahkan pemantauan stok barang, pencatatan laporan. Laporan ya. Ini pemilik ya. Iya Pak. Ya. Nah, kenapa harus dicatat ya data barang, karyawan, oke, terus juga transaksi ya, rekapitulasinya ya. Kita akan coba cek lagi di latar belakang ya. Ini yang revisi yang kedua ya. Kita cek. Iya Pak, revisi. Oke. Ini udah direvisi Pak dari yang kemarin. Oke. Jadi setiap tahun mana tuh yang latar belakang? Oh iya, setiap Ini Pak. tahun kendaraan motor, terus dengan meningkatnya kendaraan motor, polusi bertambah. Iya, tunggu-tunggu ini gimana ya? Meningkatnya kendaraan bermotor, polusi muncul ya. Polusi ini polusi naturalnya atau gimana? Contoh misalkan ya, polusi yang natural, bising ya kan ya. Yang kedua, eh, polusi apa lagi? Bising terus gas ya. Hah? Selain gas, Debu Pak maksudnya Pak, tidak kayak ada kaitannya debu gitu Pak. tidak ada. Oke, sebentar. Sebentar ya. Ini lagi banyak bocil nih. Dede, ini tes HP, tes ini chargernya laptop no. Bahaya. Bahaya. Bukan. Chargernya laptop. Astagfirullahaladzim, benar. Aduh. Cukup. Udah, cukup sana. Oke. Gas. Ya. Tunggu, suara saya kenapa putus ya hujan-hujan gini ya? Iya Pak, mungkin Hujan, jaringannya ya Pak. sebentar. Ya, benar.
Oke. Jadi gini, saya sampaikan lagi ya. Pertama, kalau dia polusi kotor, maka hanya bising. Yang kedua, udara. Oke. Nah, Iya, misalkan Pak. Pak, maaf Pak, suaranya kendaraan agak apa yang putus. dimaksud? Misalkan kendaraan bisa dimatikan tuh bunyi-bunyian tang ting tang ting. Oh iya, Pak. Bentar, Pak. Oke. Saya ulangi lagi ya. Pertama, kalau untuk polusi ya, ini tidak tepat ya. Harusnya Ardika menyampaikan langsung aja ya. Oke. Oke, ada misalkan seiring meningkatnya kendaraan bermotor, maka juga diperlukan hal-hal yang berkaitan dengan apa? Kesehatan motornya gitu ya. Misalkan ya, misalkan di servis ya, Oh iya, Pak. gitu ya, dirawat, dicuci, dirawat ya, kayak gitu. Nah, ini saya nggak ngerti dari polusi ini kemana gitu ya, kemana. Cuma saya duga ini suaranya putus-putus ya. Suara saya nih Iya, putus-putus, Pak. Agak putus-putus sedikit. hilang-hilangan. Iya, Pak. Ah, tunggu Tapi sebentar masih saya masih matikan jelas kok, Pak. beberapa ini dulu. Iya, kalau hujan kayak gini, apa? Angin, hujan kayak gini ya, putus-putus ya. Oke, mudah-mudahan sih ini. Oke, yang pertama gini ya, arahkan ke yang langsung ke berkaitan dengan mau mencuci motor ya, atau mobil gitu loh ya. Sampaikan langsung seperti itu ya. Nah, saya duga kamu kan mengambil dari unsur musim hujan ya. Oke. Iya, Jadi Pak. begitu nyiprat sana, nyiprat sini gitu ya. Nah, jadinya motor kotor ya, atau kendaraan mobil ya, kayak gitu. Nah, sehingga perlu dibersihkan ya. Oke, ya. Padahal kalau musim kemarau pun ya, kan banyak tuh yang ngangkut-ngangkut urugan ya, atau mungkin ngangkut apa itu ya yang bikin jalanan kotor ya, sehingga kendaraan kita pun kotor juga gitu ya, seperti itu ya. Oke. Nah, kamu eh ke polusi ini terlalu sedikit kaitannya dengan latar belakang kamu ya sebagai pemilik ya. Oke. Harusnya bisa diusung seperti ini ya. Semakin banyaknya kendaraan bermotor, maka potensi ekonomi yang lain ya bisa dimanfaatkan, bisa dimaksimalkan ya. Salah satunya adalah membuat tempat cuci motor atau kendaraan bermotor. Iya, Pak. Oke. Nah, sudah banyak toko atau jasa ya cuci kendaraan bermotor ya. Hanya saja berdasarkan referensi yang saya kerjakan yang saya kerjakan meliputi studi literatur ya, wawancara ya. Nah, mereka semua itu hanya berdasarkan masih metode konvensional ya. Apa itu dia? Jadi si customer datang langsung ke tempat cuci motor ya. Apakah dia pelanggan ya? Nanti dikasih nomor telepon ya. Nah, tidak secara transparansi gitu loh ya. Oke, sehingga khawatir di saat yang sama ketika banyak kendaraan bermotor yang datang, maka khawatir ada semacam memilih tertentu ya. Oh, karena dia sering ke sini misalkan ya, tapi meskipun datang terakhir ya, itu kan nggak transparansi ya. Iya, Oke. Pak. Nah, kalau tidak transparansi seperti itu kan berarti membahayakan ya kredibilitas si pemilik cuci motor ini dipertanyakan ya, sehingga profit berikutnya tidak maksimal.
Nah, karena itu, nah, harusnya adalah tadi ya, apa tadi disampaikan masih metode konvensional ya. Oh, mereka harus datang. Kalau memang masih buka, ya silakan buka ya. Oke, masih bisa menampung antrian untuk diproses ya. Yang kedua, masih belum adanya apa tata kelola atau manajemen ya tentang apa namanya antrian ya, antrian pemesanan lah anggaplah antrian pemesanan untuk dicuci ya, seperti itu ya. Oke, yang ketiga belum adanya transparansi ya, tidak hanya dari customer ke apa namanya ke cuci motor ya, tapi juga tidak adanya transparansi ya di internalnya, di internalnya. Artinya kalau saya lagi ngomong sebaiknya di mana, di mute dulu ya. Oh iya Pak. Jadi masih belum adanya transparansi juga di bidang internal ya. Oke. Nah, contohnya apa tadi? Ternyata dalam sehari ya ada 10 kendaraan dicuci, tapi yang dilaporkan ke pemilik cuma 7. Nah, bisa jadi memungkinkan seperti itu ya. Iya kan ya? Jadi pemilik pun harus memantau ya persediaan barangnya, stoknya ya, terus rekap-rekap transaksinya. Oke, nah itu kamu angkat ya. Di rumusan masalah ada, tapi di sini tidak ada ya. Oke. Nah, ini dia dari bab dari paragraf tentu permasalahan ini sangat menguntungkan gitu ya. Nah, itu kamu dengan meningkatnya itu dimaksimalkan ke arah tadi ya kendala-kendala yang ditemui oleh pemilik pemilik car wash-nya ya. Oke. Barusan kan saya sudah sebutkan ya, belum adanya transparansi baik ke eksternal atau internal. Ke eksternal ABCDE terkait jadwal ya. Ke internal transparansinya apa ya? Dikhawatirkan ada kekeliruan ya, melaporkan transaksi sehingga rekap ya per satu hari tersebut berbeda ya. Bisa jadi tidak menguntungkan padahal menguntungkan ya, profitnya seperti itu. Oke. Terus yang berikutnya lagi ya, si pemilik ini dia karena setiap harinya karena hanya di hari-hari tertentu saja atau di saat-saat tertentu saja dia hanya datang ke tempat cuci motor untuk ngecek, dia dikhawatirkan ya akan terjadi potensi lupa ya, harus membeli atau melakukan pengadaan barang-barang ya yang berkaitan dengan cuci motor gitu ya, kayak gitu ya. Terus si Pak. pemilik juga agak agak kesulitan ya, misalkan untuk melihat performa dalam 1 bulan ini apakah menguntungkan atau mungkin kurang ya, ya kan ya. Nah, terus juga si pemilik ini juga dia akan sangat terjadi apa namanya apa ya namanya ya, dia kan butuh semacam feedback ya, baik itu kritik, saran ya, kayak gitu. Misalkan dikasih saran sebaiknya selain dioles juga terus apa si pembersih ruangan interiornya misalkan tidak hanya disedot eh, debunya saja, tapi dicuci juga, dikeringkan misal ya, terus dikasih wangi-wangian kayak gitu ya, disterilkan lah ibaratnya ya, entah mungkin dikasih hand sanitizer ya, misalkan ya tambahannya, apalagi masa-masa pandemi ini gitu ya. Nah, jadi mereka si customer akan lebih wow ya, cuci motor di sini benar-benar sangat apa? Sangat mantap ya, karena mereka tidak hanya dicuci, disabun ya, dikeringkan ya, terus bannya dikasih apa? Dilap ya, dibuat mengkilat.
tapi juga interiornya selain disedot debunya, ya dia dicuci ya, mungkin karpetnya ya, terus disemprot hand sanitizer ya di beberapa tempat yang apa sering apa di kontak ya, kayak gitu ya. Nah, di situ ya kamu angkat ya, Ardika ya. Ini masih ya, masih 50% lah ya, masih nyentuh sedikit ya untuk si Iya, Pak. pemilik ya. Oke ya, sip. Silakan sekarang kita ganti ke yang lain, silakan. Baik, Pak. Ini saya stop share ya, Pak? Ya, ya. Ya, baik, Pak. Catatannya tadi yang dari saya masih ingat, Gimana, Pak? catatan yang barusan dari saya. Iya, Pak, tadi jadi nambahin apa namanya untuk yang apa tadi itu feedbacknya, feedback ke pemiliknya, terus kayak untuk rekapitulasi transaksinya gitu, Pak. Mm-mm, benar. Oke, nanti deh saya kirim lagi ya rekamannya untuk teman-teman cek kembali ya. Oke, siapa sekarang? Elmuru? Sudah ya tadi ya. Bisma, ada Kelvin. Saya saya izin share screen, Pak. Boleh, boleh, silakan. Oke, silakan. Bisma ya. Iya, Pak. Ini hujannya sudah reda ya. Oke, rumusan di Zoom, silakan. Sip. Ini modulnya Modul pengguna. user, Pak. Peng- Iya, user tuh pengguna ya. User ya kata bahasa Inggrisnya. Bahasa Indonesianya pengguna. Administrator pengguna juga ya. Administrator itu pengguna, pemilik juga pengguna ya. Jadi ini siapa nih? oh, di customer-nya, Pak. Customer ya. Ya. Kita anggap sebagai end user ya, pengguna akhir ya. Rumusannya adalah apakah ada cara yang lebih efisien? Nah, kita ganti jangan apakah ya. Oke, rumusan masalahnya misalkan bisa berupa pertanyaan ya. Kalau pertanyaan, pertanyaan semua ya. Kalau misalkan tidak, ya tidak pertanyaan semua ya. Kalau pertanyaan, alangkah baiknya kita mengawali dengan bagaimana ya. Bagaimana ya, apa namanya, cara untuk memfasilitasi masyarakat yang memiliki kendaraan ya, agar dapat dicuci seperti itulah ya. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi masyarakat mencari info ya, booking bahkan memanggil. Oke. Nah, kalau memanggil penyedia jasa ini gimana ya? Berarti akan datang seperti mobil apa kendaraan Pertamina gitu ya. Ini bisa ya jadi kayak ada barang barang-barangnya gitu biar bisa nyuci di rumahnya atau misalnya di mobilnya itu dijemput terus nanti diantar lagi ke rumahnya, Pak. Oh, oke 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 ya. Tapi hati-hati itu ya. Nanti banyak yang apa? Pura-pura dari tim penjemput, padahal penipuan ya. Oke, kalau misalkan tadi ya berkaitan dengan rumusan masalah, misalkan kita tidak ingin membuat kata tanya, ya, pertanyaan, maka bisa seperti ini ya. Rumusan masalahnya adalah matikan ya, tang ting tuh ya. Ya, Bisa? baik, Pak. Oke, terus mute dulu kamu biar tidak menggaung, oke, suaranya menggema. Oke, jadi begini, yang pertama adalah oke, masih belum adanya ya eh, sistem penjadwalan. Oke. Yang kedua, masih belum adanya misalkan fasilitas untuk pemesanan secara online. Oke. Jadi seperti itulah ya. Jadi kita memberikan informasi memang masih belum ada gitu ya. Rumusan-rumusannya seperti itu ya. Kalau memang tidak ada tanda apa pertanyaan, semuanya tidak ada ya. Kalau misalkan kita buat dalam bentuk pertanyaan, maka kita susun semuanya dalam bentuk kalimat pertanyaan ya.
Oke. Jadi ini juga nomor satu ini lebih efisien ya. Itu keliru ya. Di sini sangat banyak ya dari tata tulis ya, spasi sangat banyak di sini ya. Oke. Masih yang belum benar lah. Oke. Apakah ada cara yang lebih efisien nih dari segi waktu dalam melakukan cuci kendaraan? Ini nggak tepat ya. Saya nggak ngerti waktunya gimana maksudnya ya. Tadi mungkin yang dimaksud adalah sistem penjadwalan ya, sistem pemesanan ya, terus sistem pemanggilan kayak gitu ya. Nah, nanti mekanisme-mekanismenya kamu uraikan gitu ya. Oke, sebaiknya juga sudah memiliki aplikasi sejenis untuk dilakukan perbandingan ya, atau komparasi ya. Oke, jangan-jangan sudah ada aplikasinya ya. Ngapain bikin aplikasi yang serupa ya? Satu menggunakan misalkan Java, JSP, satu lagi menggunakan PHP misalkan. Ya sama gitu ya, hanya beda bahasa atau mungkin beda orang. Satu dibuat oleh Agnes Monica, satu lagi dibuat oleh Luna Maya misalkan ya. Tapi sama gitu loh. Ngapain ya? Jadi untuk yang nomor satu ini sebaiknya kamu susun ulang agar eh, benar-benar tepat sasaran ya. Apa sih yang tidak efisien gitu ya? Oke. Nah, saya tadi menduganya adalah saat ingin melakukan pemesanannya. Oke, tanpa harus datang dulu, tiba-tiba di sananya tutup, balik lagi. Mungkin itu yang dimaksud sama Bisma ya. Oke, misalkan datang ke sana, tapi ngantrinya panjang. Bisa jadi kayak gitu ya. Wah, lama nih, udah besok aja ya. Jadi itu tidak efisien ya. Nah, itu dijelaskan ya. Seperti apa sih yang tidak efisien ya? Ya, ada dua rumusan masalah di sini. Kita coba ke latar belakang. Ini juga spasi ya, masih belum ya. Ini masih sama loh ya. Dengan meningkatnya kendaraan bermotor ya. Meningkatnya ini apanya ya? Sama seperti yang si Ardika, meningkatnya jumlah kuantitas atau meningkatnya yang lain. Oke. Ini Kuantitasnya, kamu Pak. kuantitas ya. Oke. Ini masih sama ya, paragraf 1 dan 2 ya. Terus juga masalah ini akhirnya secara tidak langsung berdampak pada kebersihan kendaraan. Oke, oke, masih kaku sih, tapi nggak apa-apa deh. Nah, di sini membawa permasalah baru. Ini banyak tipografi ya. Ketidaktahuan. Alangkah baiknya ketidak strip tahuan ya. Masyarakat terhadap dia tidak tahu, oke. Terus waktunya untuk menyisihkan waktu menyuci, mencuci. Nah, ini kamu bahasa Indonesianya gimana? Karena itu kamu sering-seringlah ya buka kamus besar bahasa Indonesia ya. Masa bahasa Indonesia bahasa pemersatu kamu nggak paham nih? Ini spasinya juga ya. Ini kata serapan. Oke, kalau bisa sih hal-hal yang apa saya sebutnya di sini ya, sederhana gitu ya. Itu kalian sudah pahami gitu ya. Oke, kita ke arah konten gitu ya, ke arah isi ya. Di sini dia masih paragraf 1 dan 2 masih sama ya. Kalaupun sama itu tidak sama persis ya. Oke. Enggak Pak, beda sedikit. Ya itu sama ya. Coba baca aja nih dari paragraf 1 sampai paragraf 2. Sama maksudnya tuh. Oke. Saya sih tidak mempermasalahkan ya. Cuma ya di sini saya tidak maunya adalah ini sudah terindikasi plagiat gitu ya. Coba dikemas ya dengan bahasanya sendiri ya. Oke, yang lain pun sama ya. Kalian bikin yang beda-beda deh. Saat ini paragraf 1 dan 2 nih hancurkan ya. Kalian bikin yang baru aja ya. Kalau seperti ini terus-menerus ya, nilai kalian nanti ya begitu terindikasi plagiat kecil yang rendah, nanti yang terjadi biasanya ya kalau saya cek dari pengalaman-pengalaman berikut sebelumnya itu adalah mahasiswanya menyalahkan orang lain
ya, tidak mau menyalahkan diri sendiri ya. Bahkan ada beberapa di media sosial sampai si mahasiswa ini mencoba menghubungi si dosen saking apa namanya ya, seakan-akan sulit gitu ya. Padahal yang terjadi tidak seperti itu gitu ya. Banyak banyak cerita gitu ya. Masing-masing banyak cerita. Nah, di sini ya penting teman-teman mau ya membantu diri sendiri ya. Oke, misalkan saya tidak melaksanakan membuka waktu diskusi, langsung sampaikan, Pak Barja, kapan bisa bimbingan? Kalau saya kan langsung ya. Kalau saya kan menyampaikan duluan ya di grup, adakah yang membimbingan ya? Di hari-hari saya tidak mengajar, hari Senin, hari Selasa ya, banyak waktu kosongnya ya. Makanya dari jam 9, setengah 9, silakan saya bilang kayak gitu ya. Adakah yang mau bimbingan ya? Oke, seperti itu ya teman-teman di sini. Ini masih apa? Masih belum maksimal sih ya untuk apa namanya? Diangkat ya. Masalah ini akhirnya secara tidak langsung berdampak pada kebersihan kendaraan ya. Untuk mengatasi masalah tersebut, sebagai masyarakat menyisihkan waktunya untuk mencuci. Masyarakat tidak memiliki waktu, bahkan malas. Oke. Nah, ini juga belum ada data pendukung berupa survei ya. Ke siapa tanya? Ke siapa saja. Oke. Mereka cenderung menggunakan jasa cuci kendaraan ya, yang sudah ada di apa, pinggir-pinggir jalan ya. Jangan bilang di jalan ya. Oke, di pinggir atau mungkin banyak ditemui di pinggir jalan, terutama daerah Kota Matia atau mungkin daerah jalur yang aksesnya ramai gitu ya. Terus tiba-tiba lagi hal ini membawa permasalahan baru ya, ketidaktahuan masyarakat terhadap informasi penyedia jasa cuci kendaraan terdekat. Oke, nanti pun ini ada semacam apa ya, semacam kalau misalkan kendaraan lewat di dekat suatu apa kantor ya, maka dia akan ngasih tahu ya, ini ada tempat cuci motor gitu ya. Apa ya, geotek ya. Ini kurang nyambung ya dari sini ya. Jadi untuk Bisma coba disusun dulu deh masalah-masalahnya apa saja di customer ini ya. Dia tidak punya waktu ya. Yang kedua misalkan ya ada potensi ramai di suatu apa namanya toko cuci motor ya. Di sisi lain dia eh, adanya apa jadwal buka dan jadwal tutup ya. Belum adanya misalkan seperti itu ya. Oke. Terus apa lagi ya kemarin ya? Ini harusnya Bisma nih gali ya, kaji. Ini karena kan sudah revisi kedua ya, dan waktunya pun sudah 1 minggu ya. Jadi coba digali ya, digali apa saja sih yang jadi kendala-kendala. Oke, di rumusan masalah sudah ada, tapi kamu uraikan di latar belakang ya, seperti apa gitu ya. Oke, ini masih masih belum maksimum ya. Oke, kita sekarang ke Kelvin ya. Oke, diperbaharui ya, diperbaiki ya. Emang agak kesulitan, serius ya. Kita sampai memahami apa sih yang akan kita bikin ya. Kenapa Pak Barja harus sampai seperti itu? Nah, bab 1 ya, itu menjadi fondasi saat kita mau bikin aplikasi ya. Oke, pastikan dulu ya. Teman-teman di sini memahami ya, apa sih yang mau dibuat ya. Oke. Nah, emang kendalanya memang banyak ya yang kesulitan menyusun kalimatnya ya. Saya tahu mau ke sana, cuma mau nulisnya gimana. Nah, kita tulis dulu ya. Nanti kalian simpen ya, save as ya. Nah, tulisannya adalah revisi ke-3 gitu ya. Oke. Oke, silakan. Sekarang kita ke Kelvin ya. Baik Pak, makasih ya Pak. Izin stop share screen. Oke, oke.
Izin share screen ya Pak ya. Baik, baik. Sudah tampil. Kita ini modulnya administrator ya, Kelvin ya. Halo? Iya Pak. Iya Pak. Oh ya, untuk Kelvin, Ardika, dan Bisma, pastikan spasi 1,5 ya. Oh, siap Pak. Sederhana sih ya. Terus kata-kata Carlos ya, apakah disambung atau terpisah ya. Terus ataupun, nah itu juga kan atau spasi pun ya, dipisah ya. Kalau maupun disambung gitu ya. Terus justify kanan kiri masih belum ya. Ini sederhana, cuma kalau kita cek nilai buku kalian ini sudah berkurang 20 ya. Dari nilai total 100 ya, untuk satu kesatuan PA dinilai dari bukunya juga. Bukunya poinnya 20 ya. Ini tidak ada 20 nih. Kosong nih ya. Berarti nilai tertinggi ya bisa diperoleh 80 ya. Kalau maksimum ya 80 tersebut presentasi ya, terus live coding ya. Apalagi ya ada live coding, presentasi, tata tulis ya. Terus mampu menerjemahkan permasalahan-permasalahannya ya. Makanya saya bilang bab 1 ini latar belakang dan rumusan ya. Tentukan dulu ya, maksimalkan ya. Kenapa? Agar di tujuan itu kita sudah bisa susun buat tahu ya mau arah kemana ya, sehingga teman-teman nanti dapat berinteraksi ya, berkomunikasi dengan para penguji ya, begitu ya. Oke, ya di sini di administrator memudahkan pencatatan transaksi dan data karyawan. Ini berarti apa yang tadi disampaikan oleh Bisma, yakni misalkan cuci motor terdekat, ya di sini tidak ada ya. Ini saya asumsikan hanya satu tempat cuci motor ya. Oke, benar nggak nih? Atau mau bikin semacam e-commerce ya? Semua pemilik cuci motor ya, dia mendaftarkan perusahaannya, jasanya gitu ya. Yang kedua, si customer pun apa namanya ikut mendaftar ya, sama seperti kita bikin aplikasi e-commerce seperti Shopee, Tokopedia ya, Lazada, Bukalapak ya, seperti itu ya. Apakah seperti itu, Kelvin, Ardika, Bisma? Kayak e-commerce Pak, betul. Kalau kayak e-commerce, nah ya berarti diubah ya. Berarti tadi yang di Bisma di customer ya. Nah, selain tadi yang sudah disebutkan ditambahkan si pemilik kendaraan ya, dia belum maksimal saat mencari tempat cuci motor terdekat kayak gitu ya. Oke. Dan juga tidak hanya terdekat ya, memiliki kualitas ya, misalkan dengan rating ya, ada peringkat ya, perankingan. Entah dikasih mungkin dengan icon star ya, ya berapa starnya nih, 4,5, 4,9, 5,0 misalkan ya. Terus umpan baliknya ya, feedbacknya seperti itu ya. Itu harus diangkat ya. Jadi teman-teman dapat apa? Menambah nanti itu ada reviewer ya, evaluator proposal kalian ya. Jadi harus sampai mengunggah ya, menggugah masa menggugah bagus nih sampai bilang seperti itu ya. Ini bagus bisa diangkat. Jadi
aplikasi atau proyek akhir gitu ya. Seperti itu ya. Apalagi nanti di akhir teman-teman harus menyatukan ya, mengintegrasikan ya. Oke, menentukan pembagian harga sesuai dengan pelayanan, menghindari kecurangan. Oke, ini bagus yang kedua nih, menghindari kecurangan ya. Nah, ketika dia sudah set, saya mau besok hari Sabtu ya ada apa? Layanan untuk cuci motor yang pertama, yang kedua interior, yang ketiga mungkin sampai ada mungkin di chat ya di bagian tertentu misalkan. Oke, nanti begitu Pak muncul harganya, oke saya DP dulu misalkan ya, saya DP 1 juta misalkan ya. Dengan harga-harga yang sudah ditetapkan ya. Nah, biasanya kecurangan ya pemilik karwas ya. Nah, di malam harinya atau di setelah itu ya, dia akan mengubah harga-harga transaksi tadi ya. Katakanlah total transaksinya 5 juta, jadi item-itemnya diganti sehingga jadi 5.700.000 ya. Si konsumen dia nggak tahu ya. Kalau dia tidak punya rekapan juga ya. Apakah harus screenshot? Capek tuh. Kan ya? Nah, di sini dia tugasnya administrator, memantau ada kecurangan nggak nih dia. Kalau saya beli-beli misalkan di e-commerce ya, katakanlah Shopee misalkan. Saya beli baju, beli tas ya, beli baju harganya 100.000. Tasnya 200.000, sepatu 300.000 misalnya. Oke, di total 600.000 ya. Begitu saya ingin membayar, nah, tiba-tiba berubah ya harga bajunya 170.000, tasnya harganya 215.000, oke, sepatunya harganya 700.000. Nah, ya. Berarti itu sudah ada pelanggaran ya. Kalau kita cek tuh dari segi misalkan Undang-Undang ITE ya, oke, tentang transaksi elektronik ya. Ada semacam penipuan itu ya, pemalsuan namanya. Sedangkan dari pemilik dari customer, apa kecurangannya dia? Nah, nanti seenaknya customer ya, dia mesen jadwal di hari Senin dia batalin, ya mesen di hari Selasa dia batalin ya. Dia mesen di hari Rabu jam 7 batalin, mesen di hari Rabu jam 9 batalin dengan seenaknya. Nah, itu administrator wajib menegur ya. Tiup peluit ya. Apakah kartunya kartu kuning atau kartu merah? Ya, tegur. Kenapa? Nah, ketika seperti itu terjadi, ya dapat merugikan si pemilik cuci motor, ya. Oke ya, Kelvin ya. Oke, kita coba cek ke latar belakang. Tunggu ya, bentar ya. Dengan semakin bertambahnya, ini masih sama juga ya. Di bidang, di spasi bidang gitu ya. Beberapa tempat cuci. Beberapa tempat cuci kendaraan. Metode manual dalam hal keuangan. Ini administrator atau operator? Tahu nggak bedanya administrator dan operator? Kalau saya cek tadi di rumusan masalah, Kelvin itu menyebutkan tugasnya sebagai administrator. Tapi di latar belakang, ya dia mencatat keuangan, ya, terus pemesanan keuangan deh di sini. Ini kan operator dia, pegawainya si pemilik Carwash ya. Jadi tolong ini dijernihkan ya. Apakah memang administrator ya sehingga memungkinkan kalau kita tarik ya untuk ke aplikasi e-commerce ya.
Kalau hanya misalkan operator, berarti ini di satu tempat ya, di satu tempat car wash saja ya. Ya, di sini konsistensi penting ya, yang mana nih ya? Oke, pembayaran ke vendor, akuntansi keuangan. Nah, ini ya tidak sama. Kelvin, cek masih online. Iya, Pak. Ini kamu masih belum bisa membedakan. Saya tanya tadi ya, pengguna ini siapa? Pengguna user. Nah, itu tanda teman-teman masih belum memahami ya, apa itu user administrator, siapa itu user pemilik, siapa itu tugasnya user kasir, ada user operator, ya, ada user customer. Nah, di situ ya. Bahkan mungkin ada user vendor yang lain yang berfungsi sebagai supplier. Nah, jadi ini kalian pahami dulu ya ranah-ranahnya di sini ya. Oke, coba ke bawah. Ada lagi nggak? Oke, bab 2 ini masih, sorry, bab 2. Paragraf kedua maksud saya. Paragraf kedua masih yang apa? Tidak tepat ya. Kalau di rumusan masalah itu dia tugasnya seorang administrator ya, admin, super admin ya. Tapi di latar belakang ya di paragraf 2 itu disampaikan tugasnya operator ya, apakah itu kasir atau mungkin pegawai yang ada di bos ya. Nah, oke, harus dipilih ya, harus diperjelas ya. Pak, mau nanya, Pak. Ya. Mau bertanya, Pak. Jadi, Pak, kalau misalnya admin itu berarti kan, Pak, berarti dia memiliki kayak fitur customer service tuh, Pak, ya? Kayak jadi pihak ketiga gitu, Pak, ya? Antara pemilik sama user, sama customer gitu, Pak. Iya, benar. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Misalkan ya apa customer ingin melaporkan ke administrator bahwa ada car wash yang curang misalnya. Itu bisa ya. Atau mungkin pemilik car wash ingin melaporkan end user tertentu ya atau customer tertentu siapa misalkan ya karena ada evidence-nya. Itu bisa juga ya. Oke. Jadi diperjelas ya tugas-tugasnya ya. Oke, teman-teman benar-benar nih masih apa harus memilah ya definisi ya tentang customer ya. Oke. Terus definisi tentang pemilik dan definisi tentang administrator ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang teman-teman harus susun ya. Ada lagi yang mau disampaikan? Tidak ada, Pak. Cukup, Pak. Gimana? Tidak ada, Pak. Cukup. Kalau bisa sama ya begitu sudah teman-teman kasih laporan ya Pak, saya sudah membuat yang baru di Google Drive gitu ya. File yang barunya ada di jangan ditimpa ya, jangan biarin aja ada tiga file gitu ya, biarkan seperti itu ya. Oke, besok ada waktu nggak tuh kalian? Atau ada padat kuliah? Kalau biasa saya rencana mau vaksin, Pak. Jam berapa? Belum tahu sih, Pak. Nanti saya masih mau hubungin adminnya. Enggak kan biasanya dikasih waktu kan? Jam Ya, 8, jam 12 gitu. kalau untuk vaksinnya belum tahu sih, Pak. Soalnya belum dibalas juga, Pak. Jadi gini ya, bukan saya mau apa ini. Kalau teman-teman ingin vaksin, kalian sertakan bawa KTM kalian ya, bawa KTM sampaikan ya. Maaf, Ibu, Bapak petugas ya. Apakah saat ini saya sedang akademik ya, belajar daring. Oke, apakah apa namanya?
bisa dibantu untuk dipercepat karena kan tidak hanya satu tenda kan ya. Kan banyak tuh ya, mungkin lebih dari 2 tenda tuh ya. Vaksin 1, vaksin 2 ya, kayak gitu. Apalagi vaksin 1 misalkan, masih banyak yang belum misalkan ya. Berarti ada 5 tenda. Ini contoh misal ya. Jadi tanya saya, ini data saya seperti ini. Nanti dicek, oh dia memang pelajar ya, mahasiswa. Oh iya, nanti mungkin bisa dibantu ya, ya seperti itu ya. Kalau emang bisa, silakan ya. Oke, besok kalau misalkan nggak bisa juga, oke, bisa kalian share aja Pak. Saya sudah ada di Google Drive itu ya. Oke, kalau misalkan saya baca ya. Misalkan saya pun masih ada kerjaan, paling nanti kita akan diskusi di room lagi ya, seperti ini. Begitu ya. Baik, Pak. Terus yang lain hanya ini saja ya. Kelvin, Bisma, Ardika. Dan tadi Elmuru, Muzakir, sama siapa lagi ya? Talita Pak tadi. Elmuru, Muzakir, Talita, satu lagi. Yuda, Pak, Yuda. Yuda ya. Hanya ini aja. Oke. 3, 3, 2. Hanya 8 saja. Yang lain kemana ya? Apa boleh dibantu nggak ya? Teman-teman bilang gitu ya. Yang bimbingan Pak Barja ini masuk ke grup ya. Gabung ke grup ini. Ya. Sampaikan seperti itu ya. Baik Pak. Kalau enggak ya khawatir lama nanti. Oke, mungkin saat ini begini dulu ya, teman-teman. Emang agak kesulitan ya kita menyusun kalimat di sini ya, agar yang membaca ini memahami ya, memiliki satu pemahaman yang sama ya, meskipun masih ada yang kurang paham juga, tapi kita arahkan maksimal pemahaman para reviewer atau evaluator ya. Mungkin ini dulu ya, kita bisa akhiri, nanti akan kita lakukan share ya. Terima kasih semuanya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.